Barang siapa yang tidak bersunat, maka lenyapkanlah ia dari sebangsanya. Anda semua harus dia lenyapkan sebenarnya. Di Islam itu nggak ada kayak gitu. Kalau di Islam, siapa yang mau beriman silakan beriman. Siapa yang mau kafir silakan kafir, itu di Islam. Kalau di Taurat, bunuhlah ya siapapun yang mengajak untuk beribadah kepada ilah lain, sebab aku adalah ilah yang pencemburu. Jangan kau biarkan bernapas. Itu kalau kita berbicara mengenai Taurat, itu bahaya. Makanya hukum Taurat itu tidak menjadi sebuah hukum yang sifatnya syiar. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Kepada saudara, memang betul ada pengecualian, yaitu mereka yang hidup di tengah-tengah Bani Israel, mereka harus kemudian tunduk kepada hukum Israel, hukum Taurat. Sama seperti kita mau menikah sama salah satu ahli Taurat, anaknya atau adiknya perempuan Bani Israel, kita mau menikah, wajib hukumnya kita tunduk kepada Taurat, disunat dan seterusnya, wajib. Kenapa? Harus menjadi keluarga mereka, harus ikuti aturannya. Nah, kalau Kristen ingin mengikuti, ikuti semuanya, jangan dibatalin. Jangan dikatakan, oh dengan matinya Yesus maka hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Lah, Anda siapa? Taurat itu untuk Bani Israel. Yeremia 31 nomor 31. Aku akan melakukan membuat perjanjian baru dengan Bani Yehuda dan Bani Israel. Tidak ada di situ Bani Indonesia, Bani apa? Tak Batak dan seterusnya, nggak ada. Bani Yehuda, Bani Israel, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Belum lagi kalau kita melihat Ulangan 6, ajarkanlah hukum-hukum Taurat ini kepada anak-anakmu, cucu-cucumu, keturunanmu secara turun-temurun, pada saat mereka berdiri, pada saat mereka duduk, pada saat ini dan itu dan seterusnya. Jadi gimana ceritanya kita mau ikut-ikutan ke sana sementara kita bukan Bani Israel? Gak bisa, bang, gak bisa. Jadi hukum yang datang kepada Bani Israel ya untuk Bani Israel, kecuali kita hidup di tengah-tengah dia dan kemudian tunduk kepada asas hukum-hukum yang ada dalam hukum Taurat. Taurat itu hanya untuk Bani Israel saja. Silakan. Iya. Jadi tadi abang bilang karena agama Yahudi itu bukan agama syiar ya, jadi tidak diberitakan, kan begitu ya, sehingga orang di luar bangsa Israel tidak tahu. Tetapi kalau dengan kesadaran sendiri bangsa yang jauh itu mau menerima agama Yahudi kan boleh, bang, ya sebenarnya. Boleh. Tidak ada perintah, bang, tidak ada perintah. Ya, kita memang tidak diperintah, tapi kan kita bisa melihat, oh Yahudi menerima agama nih, menerima wahyu dari Tuhan. Ternyata waktu kita menawarkan diri, boleh nggak saya masuk agama Yahudi? Dia persilakan kan, bang. Oke, berarti Anda menyalahi Bible Anda sendiri kalau gitu. Ya, ini maksudnya saya hanya bicara mengenai bahwa hanya ada satu wahyu melalui bangsa Yahudi. Nah, sementara kan ini bicara Taurat ya. Taurat tadi abang juga sempat bicara tentang Yeremia 31 itu, mengikat perjanjian yang baru, yang tadinya dalam syariat-syariat yang tertulis, dia ingin dalam bentuk yang hidup di dalam hati manusia. Nah, kalau melihat dari sininya kita udah bisa mengerti bahwa tadinya Taurat yang tertulis dalam 2 loh batu, nah yang dipahami oleh bangsa Yahudi bisa tarik kanan tarik kiri sehingga tidak mengerti. Maka nanti ada perjanjian yang baru yang ditulis di dalam hati, yaitu di dalam diri manusia. Nah, manusianya itu Mesias itu yang dijanjikan itu, bang. Nah, itulah Tauratnya sebenarnya. Jadi Taurat yang hidup itu nyata di dalam diri satu manusia yang hidup, ya Yesus. Sehingga bukan lagi beriman kepada Taurat yang tertulis, tapi Taurat yang hidup. Begitu, bang. Nah, ini dia, ini ya, masalahnya itu di situ jadinya. Karena Anda mengkawinkan dua pengajaran yang tidak ada hubungannya sama sekali. Nggak ada hubungannya. Iya.
Kenapa saya katakan tidak ada hubungannya? Kan tadi saya sudah katakan bahwasanya hukum Taurat itu adalah untuk Bani Israel. Lalu kemudian Anda ingin jadi Bani Israel. Kalau Anda ingin jadi Bani Israel, jangan jadi Kristen. Anda harus menjadi praktisi Taurat. Kristen itu tidak ada di dalam golongan ini. Coba kita lihat Bang ya, di dalam kitab saudara, nggak usah pakai Quran, kitab aja Anda dulu. Di dalam Kisah Para Rasul 3 misalnya, Kisah Para Rasul 3 nomor 22 dan 23. Di situ sangat jelas dikatakan bagaimana kemudian Tuhan mengatakan Tuhan sendiri yang akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti Musa, yang berasal dari saudara-saudara Bani Israel. Saudara Bani Israel itu apa rupanya? Saudara dari Bani Israel. Saudara dari Bani Israel itu ya Bani Ismail. Itu yang saya paham. Nah sekarang siapapun yang kemudian tidak mengikuti nabi tersebut, apa yang dikatakan nabi tersebut, maka dia akan dilenyapkan dari bangsa kita. Nah sekarang pertanyaannya, nabi yang dimaksud yang sama seperti Nabi Musa ini, yang mengajarkan firman Tuhan, dan barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibasmi, itu nabi siapa? Harus dicari. Harus dicari. Siapa nabi yang sama seperti Musa, yang kemudian barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut, maka dia harus dibasmi dari umat kita. Nah jangan justru nabi ini yang dibasmi, tapi nabi ini mengajarkan firman Tuhan. Barang siapa yang tidak mendengarkan firman Tuhan yang dibawa oleh nabi ini, maka orang tersebut akan dibasmi. Berarti kan jelas ada oknum lagi selain dari Nabi Musa yang akan datang mengukuhkan aturan yang saya jelaskan tadi tentang Islam itu. Bukankah telah dikatakan Nabi Musa, Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu. Ini siapa yang berbicara ini? Saudara-saudara Bani Israel itu siapa? Sama seperti aku. Saudara-saudara Bani Israel itu siapa? Yang dibangkitkan yang sama seperti Musa. Sedangkan Ulangan 34 nomor 10, tidak akan ada lagi nabi yang sama seperti Musa yang bangkit dari Bani Israel. Berarti nabi yang bangkit ini bukan dari Bani Israel, tapi dari saudaranya. Siapa saudara Bani Israel? Ya Bani Ismail. Dengarkanlah dia. Perintahnya adalah dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya padamu. Artinya nabi ini akan berkata dari mulutnya sendiri, bukan dari mulut orang. Bukan dari muridnya, bukan dari asistennya, bukan dari sahabatnya, bukan. Tapi dari mulutnya sendiri nabi ini yang dia akan berkata. Apa yang dikatakan, apa yang didengarkan dari Roh Kudus tadi. Data 23-nya adalah akan terjadi. Artinya ini mau tidak mau harus kita lihat, harus kita rasakan. Akan terjadi artinya harus, wajib. Akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Kalau Anda mengatakan ini adalah Yesus, kenapa Bani Israel tidak dibasmi? Kenapa orang Yahudi tidak dibasmi pada saat Yesus mengatakan firman dari mulutnya? Justru dia yang dibasmi, kebalik. Berarti bukan Yesus. Harus ada nabi yang kemudian meneguhkan peperangan sama seperti Nabi Musa. Siapa yang tidak mendengarkan, katakan la ilaha illallah. Kalau kamu tidak mengaku itu, kau harus dibasmi. Maka peperangan itu harus terjadi. Sama seperti Nabi Musa, diperintahkan menghabiskan semua bangsa Amalek dan seterusnya. Habiskan kota yang ditunjuk oleh Tuhanmu, kuasai, rampas segala yang ada di dalamnya. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Ini Nabi itu harus begitu, sama seperti Nabi Musa. Maka ketika datang Rasulullah Muhammad SAW, siapapun di depannya akan digulung. Kalau mereka dipanggil, diajak, ayo mari kita damai, masuk ke dalam ajaran Shalom, masuk ke ajaran damai sejahtera. Sembah Allah, jangan sembah patung, jangan sembah binatang, jangan sembah matahari, sembah Allah saja. Mau atau tidak? Kami tidak mau. Diutus pengajar, ajarkan mereka. Begitu pengajar ini kemudian dianiaya, disolimi, maka kita katakan perang. Nyatakan bahwa terjadi peperangan, tunduk mereka. Makanya seantero Arabia itu, tanah serambi Arab itu menjadi Islam, karena dia harus menegakkan hukum itu. Di dalam di dalam Kejadian 49 Bung nomor 10, tongkat kerajaan Yehuda tidak akan berpindah, tidak akan bergeser dari pundaknya sebelum, nah berarti ada kecualian, sebelum dia yang berhak datang itu untuk mengambilnya, yaitu dia yang mampu dan berkuasa menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa lain. Nah siapa dia? Yesus. Nggak mungkin.
Yesus justru yang dibasmi. Sementara Nabi yang datang itu adalah membasmi siapapun yang tidak mendengarkan apa yang diucapkan. Yesus mengatakan, wahai Bani Israel, aku adalah Mesias, aku adalah Nabi. Tapi dia yang dibasmi, bukan dia yang membasmi. Sedangkan dikatakan akan terjadi, berarti harus, nggak bisa tidak. Akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ini Tapi supaya saya tahu tadi Bang Suma bahas tentang apa, tentang ternyata kisah Rasul ya. Kalau saya dengar dari pernyataan yang baru keluar tadi, yang dibahas kisah para Rasul ya. Iya, betul. Sebentar saya buka ayatnya. Silakan. Ya. Ya udah, nggak manggil aja. Tadi kan kata Bang Suma bahwa kisah Rasul 3 itu bukan tentang Yesus ya. Iya. Kisah Rasul 3 ayat 22. 23. 23 ya. 22 sampai 23. Iya, kisah Rasul 3 ayat 22 sampai 23 ini kan kutipan yang dilakukan oleh Petrus ketika Petrus berkhotbah di Serambi Salomo. Ini kutipan yang Petrus kutip. Jadi yang saya mau tanya adalah di ayat-ayat sebelumnya, kalau kita lihat seluruh perikop ini, ayat-ayat sebelumnya Petrus sedang berbicara tentang Yesus, kemudian dia mengutip nubuatan ini. Nah, jadi pertanyaannya, apa hubungan Yesus dengan Nabi Muhammad terkait dengan nubuatan ini? Karena bagi saya kalau ini untuk Nabi Muhammad, maka Petrus berkhotbah di sini tidak nyambung, karena sebelumnya dia berbicara Yesus, tiba-tiba masuk ke nubuatan ini yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad. Jadi apa kaitannya gitu ketika kita melihat narasi ini secara keseluruhan dalam satu perikop ini? Ya itu sih mungkin pertanyaan saya. Iya, jadi Al-Quran menjawab itu, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil. Kenapa engkau mencampur adukkan antara hak dan yang batil? Jadi kalau misalnya Anda mengatakan kenapa tercampur aduk, Al-Quran sudah menarasikan itu. Nah sekarang kalau kita fokus, ini untuk siapa sebenarnya? Untuk Yesus kah? Atau untuk Nabi Muhammad SAW. Sekuat apapun saya sebagai Muslim mengatakan itu untuk Nabi Muhammad, tapi kalau tidak bisa ya tidak bisa. Demikian juga sebaliknya. Sekuat apapun saudara mengatakan itu untuk Yesus, kalau nggak bisa ya tidak bisa juga. Sekuat apapun saudara menolak itu bukan untuk Rasulullah, tapi kalau ternyata beliau yang duduk di situ, ya mau tidak mau, suka ataupun tidak, beliau yang duduk di situ. Begitu juga saya. Sekuat apapun saya mengatakan itu bukan untuk Yesus, kalau ternyata Yesus yang duduk di situ, ya tidak bisa saya mengatakan itu untuk Nabi Muhammad. Tapi permasalahannya sekarang adalah, apakah betul Yesus bisa duduk di situ? Itu poinnya. Coba. Siapa yang dibasmi, siapa yang dimatikan karena tidak mendengarkan Yesus? Ada? Bukankah di studi yang dimatikan? Oh, udah ya. Iya, saya lebih fokus untuk kita bahas tentang Nabi Muhammad dulu kali ya, karena yang mau saya kejar bagaimana sampai kesimpulan Bang Suma berkesimpulan bahwa ini Nabi Muhammad. Karena yang tadi yang pertama saya bilang, ya saya sependapat dengan apa yang Bang Suma bilang, kita mau paksa seperti apapun untuk dua hal itu, makanya itu kan kita harus diskusi untuk melihat itu kan ya. Iya, jadi karena saya berpegang begini Bang Suma, tentang sistematika dari Alkitab itu sendiri. Karena ketika sistematika itu adalah suatu susunan atau urutan. Jadi begini, ketika ada Nabi Muhammad,
Jadi akhirnya sistematika itu akan hilang gitu, gak ada yang namanya sistematika, karena kalau ini Nabi Muhammad harusnya di dalam Alkitab setelah Kisah Rasul banyak membicarakan tentang Nabi Muhammad gitu. Jadi sehingga kita dapat nih, oh iya ternyata ini satu kesatuan yang, oh iya ternyata memang ada Nabi lain membahas Nabi Muhammad juga. Tetapi ketika di sini tidak ada membahas Nabi, ketika di sini oke lah Nabi Muhammad, dan ke depan atau ayat-ayat atau pasal-pasal atau kitab-kitab lainnya tidak membahas Alkitab, tidak membahas Nabi Muhammad, bagi saya Alkitab itu tidak dilihat sebagai satu kesatuan lagi. Jadi bagaimana ya sehingga saya bisa percaya bahwa itu adalah Nabi Muhammad gitu ya, karena tidak ada pembahasan secara detail dari penulis-penulis yang lain atau nabi-nabi yang lain. Kalau mungkin dari Al-Quran sendiri saya nggak tahu gimana, mungkin saya bisa dapat penjelasan itu dari Bang Suma gimana tuh. Iya, jadi gini Bung, kalau Anda mencari kemudian data lengkap di dalam kitab saudara, adanya pengajaran dari kitabnya teman Kristen akan datangnya Nabi bernama Nabi Muhammad, itu tidak mungkin, itu mustahil. Makanya ada yang disebut kitab kanon. Kitab kanon itu adalah kitab yang kemudian berkesesuaian dengan pesanan. Mau kemana kitab kanonik ini? Ya mau ke Romawi, bukan mau ke Yahudi. Berarti ketika kitab ini mau ke Yunani atau ke Romawi, berarti yang harus dicari adalah kitab yang mendudukkan ajaran yang berkesesuaian dengan nenek moyang mereka, yaitu Dewa Zeus nusul menjadi manusia lalu menjadi Tuhan. Apa yang sesuai di situ? Yaitu 4 kitab kanonik. Makanya kitab-kitab yang lain itu ditolak. Karena yang hanya berkesesuaian itu adalah 4 kitab ini. Nah, Al-Quran menarasikan bahwa mereka ingin menipu Allah. Yuhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah dan ingin menipu umat Islam, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Apa pembuktiannya? Mereka menyembunyikan identitas baginda Rasulullah Muhammad SAW di kitab mereka, menghilangkan. Padahal Al-Quran mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Beliau sudah mengajarkan, oknum yang datang kepada Bani Israel sudah mengajarkan akan datang Nabi setelahku. Tetapi karena mereka nggak nerima, jangankan Nabi di luar Bani Israel, Yesus yang jelas-jelas dari tengah-tengah Bani Israel aja ditolak. Apalagi yang dari luar, nggak mungkin mereka mau. Yesus aja yang datang jelas-jelas sebagai Mesias, sebagai Nabi, dibunuh sama mereka. Apatah lagi muncul lagi pengabaran munculnya Nabi di luar dari Bani Israel. Gak mungkin itu diloloskan. Tetapi Tuhan itu kemudian memiliki cara untuk memberikan petunjuk. Maka petunjuk itu ada. Apa petunjuk itu datang? Selain di Al-Quran, wa ma Muhammadun illa Rasul, dan seterusnya. Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah cuma mengatakan mau, maka semua jadi. Itu jelas. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, itu sudah jadi. Jadi tidak ada yang kemudian bisa membatasi itu. Di Al-Quran ketika dikatakan oleh Allah bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW kafatan linnas, datang untuk seluruh umat manusia, dan itu pemberitaannya sudah ada di kitab-kitab terdahulu, maka muncul kemudian inisiatif untuk membaca Bible. Ternyata di situ ada satu poin di Kisah Para Rasul 21 yang Kisah Para Rasul 3 yang tadi. Kalau itu ternyata bukan untuk Rasulullah, oke, nggak masalah. Izinkan saya mencari siapa Nabi ini. Saya ingin tahu siapa Nabi yang ketika kemudian datang ajarannya tidak diterima, maka orang yang tidak menerimanya itu dibasmi. Saya paksakan Yesus dulu di situ, nggak bisa. Karena Yesus yang dibasmi. Sementara dikatakan akan terjadi, artinya sejarah akan ditorehkan oleh Nabi itu, bahwa siapapun yang tidak percaya, tidak mendengarkan ucapannya akan dibasmi.
Bukan hanya dibasmi. Kalau Anda melihat original teksnya adalah dibunuh. Coba Anda baca original teksnya. Kisah Para Rasul 3 nomor 23. Siapapun yang tidak mendengarkan ucapan Nabi tersebut akan dibasmi, akan dibunuh dari umat kita. Harusnya kalau ini untuk Yesus, ketika Yesus datang kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, aku ini adalah Yahweh, aku ini adalah Tuhan, aku ini adalah, dan tidak dipercayai, malah diolok-olok, dilempari batu dan seterusnya. Harusnya mati mereka itu kalau ini benar untuk Yesus. Tapi faktanya justru Yesus yang mati. Berarti bukan dia. Lalu siapa? Masih ada nabi setelahnya. Oh, mungkin Paulus juga mati. Lukas juga mati. Yohanes juga mati. Petrus juga mati juga. Markus mati juga. Lalu siapa yang menegakkan hukum-hukum dengan cara sistem yang sama seperti Musa? Musa memimpin pasukan untuk menguasai satu wilayah. Baginda Rasulullah Muhammad SAW juga demikian adanya. Nah, saya tidak memaksakan beliau. Tidak, karena cukup Al-Quran bagi kami. Tapi ketika kita berdialog bersama dengan saudara-saudara kita Kristen, kita tanya, apakah ini untuk Nabi Yesus? Karena ini si Petrus bercerita tentang kitabnya Nabi Musa. Bukankah di dalam kitabnya Nabi Musa dikatakan? Ini Petrus bercerita tentang sebuah kitab. Bukankah di dalam kitabnya Nabi Musa dikatakan Tuhan Elohim akan membangkitkan bagimu seorang nabi, bukan membangkitkan Tuhan, tapi membangkitkan nabi. Yesus nggak bisa di situ. Dari antara saudara-saudaramu. Siapa saudara-saudara dari Bani Israel? Ya Bani Ismail. Sama seperti aku, sama seperti Musa. Sama seperti Musa. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Nah sekarang Nabi Musa memiliki Taurat. Taurat yang ada di Nabi Musa tidak ada campur aduk dengan Harun. Tidak ada campur aduknya dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Semuanya berasal dari mulutnya Musa. Begitu juga Nabi yang datang seperti Musa. Semua firman itu terlontar dari mulutnya. Bukan murid-muridnya yang berkata. Bukan sahabat-sahabatnya yang berkata. Tapi dari mulutnya sendiri. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Artinya, ketika Nabi itu mengatakan sesuatu, semua sahabatnya, semua muridnya akan mendengarkan. Artinya, semua muridnya akan mengatakan satu hal yang sama, tidak berbeda-beda. Ketika dia mengatakan, tidak ada Tuhan selain Allah, maka seluruh muridnya akan mengatakan, tidak ada Tuhan selain Allah. Ayat kedua, tidak ada yang serupa dengan Allah, maka semua muridnya akan mengatakan itu. Karena semua muridnya akan mendengarkan perkataannya dia. Berarti dia yang menjadi patron. Kehidupan murid menjadikan dia sebagai habit, kebiasaan mereka untuk mengikuti si nabi tersebut. Tapi faktanya kan Yesus tak bisa. Yesus mengatakan apa? Yohanes berkata beda, Markus berkata beda, Matius berkata beda, Paulus dan seterusnya. Jadi mereka penulis kitab kanonik ini menulis mendengarkan mulut siapa? Yesus, nggak mungkin. Yesus tidak pernah berkata-kata dengan mereka. Sedangkan Al-Quran itu semua berasal dari mulut Rasulullah. Dengarkanlah apa yang keluar dari mulutnya. Didengarkan, dihafalkan, dituliskan. Maka muncul Al-Quran. Lalu kemudian, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibunuh. Rasulullah Muhammad SAW sejazirah Arab menjadi makmum, menjadi pengikut beliau. Kenapa? Kalau tidak akan dikenakan sanksi. Perintah ini ditegakkan kemudian. Begitu juga Nabi Musa. Oh, semua yang dilewati Nabi Musa harus tunduk kepada Nabi Musa. Gak bisa tidak. Bahkan dikatakan, jangan kau biarkan apapun yang bernyawa di dalamnya. Bunuh semua kalau mereka tidak tunduk. Nah, sedangkan di Islam tidak seperti itu. Anak-anak nggak boleh dibunuh, orang tua, rumah ibadah nggak boleh dihancurkan, orang yang sudah menyerang nggak boleh kemudian dibunuh dan seterusnya. Nah, sedangkan perintahnya ini bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi. Yesus bukan Nabi lagi, dia Tuhan katanya, tapi bukan dia yang membasmi, malah dia yang dibasmi. Nggak bisa bang, berat.
berat. Maka kalau Anda tidak mau Nabi Muhammad SAW yang duduk di situ, silakan Anda cari Nabi itu. Demikian. Mantap. Oke. Ya, oh ada yang mau tanggapin dulu ya? Enggak, lanjut silakan. Oke. Lagi head to head. Ya, saya masih berpegang pada pernyataan saya yang pertama, tapi kalau memang Bang Suma udah selesai dengan Nabi Muhammad, ya oke. Berarti sekarang coba kita pindah untuk melihat ayat ini kepada Yesus ya. Yaitu bahwa ketika dikatakan di sini bahwa dan akan terjadi bahwa semua yang tidak mendengar Nabi itu akan dibasmi. Kita nggak bisa menyatakan bahwa akan dibasmi pada saat itu ketika Yesus datang, karena Yesus datang pada saat itu ya yang berkuasa saat itu adalah orang-orang Yahudi saat itu, dan hukum-hukum Yahudi ditambah dengan pada saat itu Romawi menguasai Israel pada saat itu. Jadi hukum Yahudi dan Romawi pada saat itu yang berlaku, sehingga Yesus disalibkan itu kan termasuk dalam hukum Romawi pada saat itu. Tetapi hal ketika kita melihat bahwa dibasmi atau bahasa Bang Suma tadi bahwa akan mati dari umat ini, kan Yesus sendiri menyatakan bahwa setiap orang yang tidak percaya kepada dia, apa yang dia nyatakan, apa yang dia katakan dalam firman-Nya, bukankah tidak akan diselamatkan? Nah, tidak diselamatkan itu atau mati kekal itu berbicara apa? Kalau kita melihat kepada kejadian yang dinamanya mati ketika Allah berfirman kepada Adam dan Hawa bahwa ketika kamu makan buah ini kamu akan mati. Mati itu berbicara adalah keterpisahan dengan Tuhan, sehingga mereka harus mengalami konsekuensi keluar dari Taman Eden yang tadinya bersama-sama dengan Tuhan, tidak lagi bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ketika di sini di ayat 23 dikatakan mati, bahwa orang Israel akan mati ketika dengar Tuhan, itu mereka tidak akan mengalami yang namanya keselamatan atau ada bersama-sama dengan Allah nanti. Jadi ketika Yesus sendiri menyatakan kan bahwa ketika dia datang dari Bapa, apa yang dia nyatakan itu dari Bapa, dan ketika tidak mendengarkan dia kan pasti akan mengalami kematian itu, yaitu tidak selamat atau berbeda tempat dengan Allah, ya pasti bukan di sorga, itu kematian. Jadi terus tadi Bang Suma juga nyatakan bahwa ini tidak akan bukan untuk Yesus, karena Yesus pun mati. Iya betul, orang Israel sendiri pun menolak Yesus, dan itu dituliskan oleh Yohanes 1 ayat 10-11 atau 11-12. Kalau saya nggak salah antara 10-11 atau 11-12 dinyatakan bahwa dia datang kepada milik kepunyaannya, milik kepunyaan tuh nggak mengenal dia, nggak menerima dia. Jadi mereka memang betul-betul nggak mengenal Yesus seperti yang dituliskan oleh Yohanes. Jadi bukan agama kitab kanon itu tujuannya bukan kepada apa tadi yang Bang Suma bilang pagan atau apa tadi, harus kepada Yahudi. Tetapi ketika Yesus datang aja orang Yahudi nggak mengenal dia, dan dia juga nyatakan bahwa setiap orang yang tidak percaya atau tidak mau mendengar apa yang dia katakan kan pasti akan mati dalam kebinasaan, pasti akan mati, yaitu terpisah dengan Allah, nggak akan bersama-sama dengan Allah. Jadi kira-kira begitu tanggapan saya. Oke, saudara saya terima kasih. Jadi gini, kutipan Petrus dalam Kisah Para Rasul 3 itu berawal berpangkal kepada Ulangan 18 nomor 18. Ini pengakuan Nabi Musa. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Berarti nabi ini mulutnya menjadi corong penyampai firman. Nah sekarang mana kitabnya Yesus yang menjadi dasar pijakan bahwa Yesus memberitakan firman yang ada dari mulutnya? Anda kalau melihat Bible, Anda kumpul 14 buku milik Paulus, 14 kitab kanon, 4 kitab kanonik, ditambah lagi Kisah Para Rasul, ditambah Petrus. Anda gabungkan semuanya, lebih banyak firman keluar dari mulut Paulus daripada dari mulut Tuhan.
yang disimpan di mulut Nabi tersebut. Apakah Anda ingin mengatakan ini adalah Paulus? Seorang Nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Firman Allah akan terlontar dari mulut Nabi tersebut. Kalau kami Al-Quran, bukan dari mulut siapa. Itu adalah firman yang Allah taruh di mulut Rasulullah. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Sementara Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku katakan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti bukan Yesus. Masih banyak yang Yesus ingin katakan, tapi Yesus tidak menyampaikan. Sementara Ulangan 18:18, dia akan mengatakan kepada mereka semua yang kuperintahkan kepadanya. Coba. Ini. Nah sekarang kalau kita melihat Yesaya 42 nomor 1. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 50. Al-Quran ayat 52. Roh itu adalah Al-Quran yang ditaruh di atas Rasulullah. Lihat hambaku yang kupegang, orang pilihanku, aku akan berkenan kepadanya. Aku menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa lain. Yesus pernah dia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa lain? Enggak. Malah dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Tidak patut roti yang disediakan untuk anak-anak Israel diberikan kepada bangsa Goyim. Loh, berarti bukan dia. Sebab ketika datang Nabi ini, dialah yang akan menegakkan hukum-hukum kepada bangsa lain. Harusnya Yesus itu berdakwah kepada Romawi. Tapi justru mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Bukan, gugur dia bang, gugur. Jangan dipaksakan. Kemudian supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Bagaimana mungkin kemudian Yesus, hukum yang Yesus bawa itu dikebiri. Kata Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan tapi menyempurnakan, menggenapi. Di dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat ini batal. Paulus menghancurkan semua itu. Berarti bukan Yesus. Kalau Yesus, harusnya Yesus yang berdiri memegang pedang memimpin pasukan, bukan Yesus. Kemudian kita lihat di dalam Keluaran 15:3, Tuhan Elohim itu pahlawan perang. Maka Tuhan memimpin Nabi tersebut untuk berperang selayaknya Nabi Musa alaihissalam. Dia berperang bersama dengan Tuhan. Tuhan yang bersama dengan Musa berperang. Nah, Yesus mengalami enggak? Enggak. Dia malah diremas-remas sama Romawi, diobok-obok sama Israel, sama Yahudi. Kasihan bang, nggak bisa Yesus itu, lumpuh dia. Kemudian Ulangan 33 nomor 2, berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai. Ini Nabi Musa ini, yang datang dari Sinai, Nabi Musa. Dan terbit mereka dari Seir. Ia nampak bersinar dari Gunung Paran. Ini siapa dari Gunung Paran? Seir ini siapa? Sion. Siapa ini? Yesus. Musa dari Sinai, Yesus dari Sion, dari ke Seir. Lalu kemudian dari Faran siapa? Dialah yang membawa 10.000 orang suci, yang kemudian membawa hukum Tuhan menyala-nyala di sebelah kanannya. Ini siapa? Dari Faran ini siapa? Siapa dari Faran? Siapa yang berasal dari Madinah? Siapa yang berasal dari tanah Arab? Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang membawa, melumpuhkan 10.000 orang suci, menggunakan 10.000 orang suci dia bawa ke Mekah, melumpuhkan Mekah. Itu siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pernahkah kemudian Yesus memimpin 10.000 orang suci untuk menaklukkan Yerusalem, menaklukkan Roma, menaklukkan kemudian Yunani? Enggak pernah. Menaklukkan Mesir? Enggak pernah. Pernahkah kemudian Yesus membawa kekuatan untuk mengusir kekaisaran Romawi dari Yerusalem? Enggak pernah. Jadi dia bukan Yesus ini, bukan. Tuhan datang dari Sinai, Nabi Musa alaihissalam, dan terbit kepada mereka dari Seir, Yesus atau Isa alaihissalam. Ia nampak bersinar dari pegunungan Paran. Baginda Rasulullah Muhammad SAW datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang suci. Di sebelah kanannya nampak kepada mereka api yang menyala. Api di sini adalah hukum-hukum yang harus membakar semua hukum di luar daripada hukum Tuhan. Hukum kejahiliaan dibakar, hukum paganisme dibakar, hukum animisme dibakar, hukum ateisme dibakar semua. Dibakar dengan hukum Tuhan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapa dia yang memimpin pasukan 10.000? Yesus kah?
Yesus malah berkata di dalam Yohanes 6 nomor 17, nomor 70. Yang lain jangan tertawa ya. Dengarkan. Aku yang memilih kalian yang 12 orang ini. Tapi satu orang di antara kalian adalah setan. Mana yang 10.000? Mana 10.000? Mana pasukan yang dibawa oleh Yesus? Mana? Gak ada. 12 orang, satu berkhianat, kurang 11 orang, gak masuk dia, jauh, lemah kali dia, lemah. Lalu kemudian di dalam Kejadian 49 nomor 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Berarti ada masa di mana kerajaan Yehuda, kerajaan Daud, kerajaan Salomo, kerajaan Israel diambil alih ketika yang berhak itu sudah datang. Nah sekarang mari kita lihat, agama Samawi masih memiliki kerajaan sampai hari ini. Ya, kerajaan mana itu? Kerajaan Islam di Arab. Ini kerajaan siapa nih? Sudah 1400 tahun kok tidak pernah lumpuh, tidak pernah turun pamornya, tidak pernah melemah kerajaan ini. Ini kerajaan siapa? Kerajaan yang dipimpin oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Belum ada kerajaan di atas muka bumi ini setua kerajaan Rasulullah. Sampai hari ini masih bergema. Setiap tahun bergema, bergemur, bergerombol orang seluruh penjuru dunia datang bersiara. Ini kerajaan siapa? Kerajaan Yehuda yang diberikan kepada bangsa lain, yaitu bangsa saudaranya sendiri. Makanya Yesus mengatakan ada masa di mana engkau tidak akan menyembah Allah lagi di gunung ini dan di Yerusalem. Kerajaan Allah akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain. Ini buktinya. Kalau dikatakan di bangsa lain itu adalah kerajaan yang mana? Kerajaan Majapahit? Enggak mungkin. Kerajaan Islam sampai hari ini, kerajaan yang ada di Arab sana, itulah yang berdiri sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ya, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia yang datang berhak atasnya itu datang. Maka kepadanya kemudian akan takluk bangsa-bangsa. Lagi-lagi dia taklukkan bangsa-bangsa lain. Dia taklukkan bangsa-bangsa lain. Ketika Rasulullah Muhammad SAW mampu kemudian datang berhak mengambil kerajaan itu, lalu kemudian hukum-hukum di tangannya dia tegakkan, membawa 10.000 orang kudus kemudian menaklukkan bangsa-bangsa lain. Tidak ada yang lain yang sama seperti Musa, hanya beliau. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana Islam menundukkan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ini. Sebelum menjadi Indonesia, negara kita ini berbentuk beberapa negara atau kerajaan. Bagaimana Islam, ajaran Rasulullah menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di Indonesia? Ada berapa bangsa? Bangsa Sriwijaya, bangsa Makassar, bangsa Jawa dan seterusnya, Pajajaran dan seterusnya. Bagaimana kemudian Rasulullah menaklukkan bangsa-bangsa ini, menegakkan hukum-hukumnya? Damai sejahtera. Lalu bagaimana kerajaan yang dipimpin oleh Belanda, Portugis ke sini? Dengan cara penjajahan. Nah, sedangkan yang dikatakan rancangannya adalah damai sejahtera. Kerajaan yang ditegakkan dengan kekuatan tapi damai sejahtera. Nah, inilah yang saudara harus pahami dengan baik. Maka ketika kita berbicara kisah para rasul 3:23, tidak ada satu oknum pun yang bisa duduk di sana. Yesus tidak masuk, baru daftar sudah gugur dia. Belum masuk dites, belum dites, baru dilihat tingginya, besar kakinya, baru dilihat mukanya, oh udah gugur, maaf bang, mundur, Anda nggak lulus. Apalagi mau jadi pemain tunggal, nggak bisa dia, nggak bisa. Mohon maaf, itu keadaan yang harus Anda telan meskipun pahit. Silakan. Iya. Saya bingung, saya mau tanggapi yang mana saking banyaknya yang disampaikan Bang Suma ya. Subhanallah. Iya maaf bang, maaf. Baru kau. Iya. Makasih Dintahen. Silakan bang. Intinya gini bang. Dudukan aja Yesus di situ. Nanti kita takar. Tingginya cukup enggak? Silakan. Oke. Iya. Tadi saya udah menyampaikan kan tentang, dan itu Bang Sobe juga tadi nyatakan bahwa firman akan keluar dari mulutnya dan yang mengutus dia akan menaruh firman gitu-gitu lah. Dan itu kan ada pada Yesus, bahwa Yesus menyatakan sendiri bahwa dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dia akan berkata-kata setiap apa yang didengar dari Bapa, dan itu dia nyatakan. Sehingga kan ayat 22 kembali lagi
dulu bahwa Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Jadi kenapalah dengar? Karena memang yang Yesus bilang bahwa dia tidak. Jadi saya dua poin dari pernyataan Yesus untuk mendudukan Yesus pada ayat 20 dan 23 ini, yaitu yang pertama, poin yang pertama bahwa Yesus sendiri nyatakan bahwa apa yang dia nyatakan kepada bangsa Israel itu yang didengarkan dari Bapa. Dan yang kedua di ayat 23 bahwa ketika setiap orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan mati kan. Nah, Yesus sendiri pun berkata bahwa setiap orang yang tidak mendengarkan atau tidak percaya kepada dia akan mengalami kematian atau keterpisahan dengan Allah nanti ketika dia mati. Dia terpisah dengan Allah adalah dia tidak bersama-sama dengan Allah di surga, yaitu kematian yang adalah keterpisahan dengan Allah itu sendiri, kematian kekal atau tidak berada di surga. Jadi itu dua poin saya untuk menduduk dari pernyataan Yesus sendiri untuk melihat Kisah Rasul 22 ayat 23 ini. Ya, kayaknya begitu sih. Oke, Kalau baik. ada teman Kristen di sini yang mau menambahkan, kayaknya nggak ada ya, saya sendiri ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa bang, pelan-pelan aja kita ya. Jadi beragama itu kan harus iman akal, iman akal, iman, kan gitu ya. Jangan ditimpang, jangan digunakan satu, harus dua. Kalau kita sudah pakai itu, insya Allah kita akan sampai kepada kebenaran itu sendiri. Nah, sekarang gini. Saya menghargai saudara ketika saudara mengatakan Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dengan mengatakan itu, Anda meloloskan Yesus pada satu syarat dia lolos, tapi syarat-syarat yang lain dia gugur. Berarti dia bukan Tuhan. Ini masalah. Karena dia tidak bisa bicara dari dirinya sendiri. Sementara yang dikatakan Tuhan, Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11, dia memberi perintah maka semuanya ada. Dia maha berkehendak. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, lalu kemudian kalau Anda mengatakan ini adalah untuk Yesus, dikarenakan di situ dikatakan bahwa segala perkataan yang didengarkan itu sesuatu yang didengarkan, barang siapa yang tidak mendengarkan maka dia akan dibunuh. Di sini yang perlu kita pahami adalah Yesus ini mengatakan di dalam kitab saudara sendiri berdasarkan hasil kesaksian yang datang kepada penulis Yohanes bahwa Yesus berkata segala firman telah disampaikan kepada mereka. Nah, sekarang mana segala firman itu? Mana segala firman itu? Yang harus ditegakkan itu mana? Ternyata firman yang sampai kepada teman Kristen, firmannya Lukas, firmannya Matius, firmannya Markus, firmannya Paulus. Yang dimaksud di sini adalah firman Tuhan yang muncul di mulutnya Yesus itu mana? Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Mana? Contoh. Kita melihat Kristen hari ini ibadah hari Minggu. Mana perintah Yesus ibadah hari Minggu? Kita melihat saudara kita Kristen hari ini menyembah Yesus. Mana perintah yang keluar dari mulut Yesus menyembah Yesus? Mana? Saudara Kristen hari ini menjadikan Paulus itu sebagai rasul. Mana perintah yang keluar dari mulut Yesus untuk menjadikan rasul Yesus itu, Paulus itu sebagai rasul? Enggak ada. Sedangkan firman yang menjadi porsi Yesus adalah yang 3 tahun ini. Segala firman yang telah diberikan kepadaku telah aku sampaikan selama 3 tahun. Lukas bukan yang 3 tahun, Markus juga, Yohanes juga, Paulus juga, bukan yang 3 tahun. Mereka menuliskan nanti setelah Yesus terangkat, berarti bukan lagi firman dari Yesus. Gak ada lagi firman. Segalanya sudah kusampaikan kepada mereka. Makanya Anda lihat di dalam Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Berarti firman yang 3 tahun ini yang akan menjadi hakim. Makanya Yesus banyak menuai, mengusir banyak orang. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Banyak yang terusir. Kenapa? Banyak orang mengimani berita-berita di luar yang 3 tahun. Berita-berita yang 3 tahun entah kemana perginya. Entah kemana perginya. Padahal di dalam Kisah Para Rasul 8 jelas sekali dikatakan bahwa Petrus kemudian mengajarkan, Filipus mengajarkan Injilnya Yesus.
Nah ini bahaya ini. Injil yang 3 tahun ini kemana perginya? Mana Injil yang 3 tahun? Yang segala firman diberikan kepada Yesus. Di Kisah Para Rasul 8, Petrus mengajarkan, Filipus memberitakan Injil Yesus. Injil Yesus yang 3 tahun ini mana? Segala firman yang Tuhan berikan kepada Yesus selama 3 tahun ini mana? Gak ada. Jadi bukan Yesus. Berat itu bang. Kemudian Anda mengatakan di Kisah Para Rasul 3, siapapun kemudian Anda mengatakan dalam pengajaran saudara, siapapun yang tidak mendengarkan aku akan mati. Memang betul. Kita tepuk tangan untuk itu. Siapa yang tidak mendengarkan Yesus mati. Itu pasti. Nah sekarang pertanyaannya adalah, ketika Yesus mengatakan akan datang roh kebenaran setelah aku yang memuliakan aku, Anda dengar tidak? Ketika Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Anda terdengar tidak? Ketika Yesus mengatakan bahwasanya ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan adalah pekerjaan itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Bapa, Anda dengar tidak? Ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau Bapa yang di langit dan di surga, satu-satunya Tuhan, dan aku adalah utusanmu, Anda dengar tidak? Akan datang roh kebenaran yang akan memuliakan aku, yang akan mengajarkan segala hukum-hukum, keadilan dan penginsapan dunia akan dosa, Anda dengar tidak itu? Barang siapa yang tidak mendengarkan aku, bahwa aku adalah utusan Tuhan, maka dia akan mati. Anda dengar tidak? Atau sebaliknya, Anda menutup telinga Anda, lalu mendengarkan Paulus, sehingga ada sampai pada posisi menuhankan manusia tadi. Harus dengarkan Yesus dong. Dengarkan dia. Kita harus mendengar dia. Makanya Islam itu hanya mendudukkan dia sebagaimana apa yang diucapkan. Shema Israel. Al-Quran juga menarasikan itu. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini utusan Allah pencipta langit dan bumi yang maha tinggi, maha suci. Kata Isa, kata Yesus. Beriman dah umat Islam ke situ? Beriman. Benarlah umat Islam mendengarkan Yesus? Benar. Tetapi umat Kristen akan mengatakan, kalau kamu mendengarkan Yesus, kenapa kamu tidak menjadi Kristen? Oh, nggak bisa. Kristen itu bukan ajaran Yesus. Kalau kamu mendengarkan Yesus, kenapa Anda dibaptis? Nggak bisa. Tidak. Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Nggak bisa. Yesus mengajarkan wudhu, bukan mengajarkan baptis. Nah ini yang perlu saudara pahami, bahwa ketika kita konsen terhadap satu poin, Kisah Para Rasul 3, 22 sampai 23, baginda Yesus tingginya tidak lolos, berat badannya tidak cukup, maka dia tidak bisa duduk seperti Nabi, seperti Musa itu. Demikian, silakan. Iya, nggak apa-apa kalau Bang Sumo berkesimpulan demikian, nggak apa-apa. Nah, kalau tadi menanggapi Bang Sumo bahwa ketika Yesus berbicara, dia adalah nabi, dia adalah utusan, dia tidak berbicara apa-apa, tidak bisa berbicara dari dirinya sendiri, dan Bang Sumo berkesimpulan bahwa dengan pernyataan saya itu menggugurkan bahwa Yesus Tuhan. Kita nggak bisa, nah, dan kalau saya menanggapi itu, pernyataan-pernyataan tentang dia nabi, dia nggak bisa, itu kan berbicara tentang peran. Ada beda peran dan beda natur. Kita nggak bisa menyamakan antara peran dan natur. Seperti kita semua di sini adalah natur manusia, tapi kita punya peran yang berbeda-beda. Dan ketika Yesus datang sebagai utusan, saya setuju akan hal itu. Saya setuju. Dan memang tertulis begitu, dia nabi, dia tidak. Tapi itu berbicara tentang peran. Nah, tadi juga Bang Sumo menyatakan bahwa para penulis Alkitab, terutama Injil,
itu semua dituliskan pada saat Yesus sudah naik ke surga. Itu saya sangat setuju juga. Dan memang betul adanya begitu. Contohnya Yohanes. Yohanes menuliskan itu saat Yesus sudah naik ke surga. Nah pertanyaannya, kenapa mereka baru menuliskan saat Yesus sudah naik ke surga? Karena apa? Mereka dalam tuntunan Roh Kudus melihat kualitas Yesus itu dulu, sehingga mereka menuliskan tentang Yesus, sehingga mereka berkesimpulan tentang Yesus karena mereka melihat kualitas dari Yesus ketika Yesus ada di dunia ini. Contohnya Yohanes. Apa tema besar dari Yohanes? Kalau kita lihat akhir-akhir dari Yohanes, pasal-pasal terakhir, Yohanes menuliskan bahwa apa yang dia tuliskan di sini untuk supaya pembaca dapat percaya bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Nah, dia harus melihat keseluruhan dari Yesus itu sendiri, baru dia menuliskan. Jadi ketika dia menuliskan, apa yang dia tuliskan itu tepat sesuai dengan kualitas yang dimiliki oleh Yesus itu sendiri. Dan bagaimana kita bisa percaya akan tulisan Yohanes? Apakah pada zaman itu ketika Yohanes menuliskan kitabnya, apakah ada orang pada zaman itu yang membantah tulisan Yohanes? Seperti contohnya, ketika kita menyatakan bahwa Indonesia merdeka 1945, kenapa kita semua percaya Indonesia, padahal kita nggak lahir atau kita nggak melihat kemerdekaan itu sendiri. Tapi kita bisa percaya kepada kemerdekaan itu karena ada sejarah-sejarah sejarawan yang menulis, ada orang-orang yang menjadi saksi pada saat itu yang menyatakan demikian, sehingga ketika sejarawan menuliskan Indonesia merdeka 1945, tidak ada satupun orang yang membantah tulisan sejarawan karena memang benar demikian. Sama halnya dengan Yesus, dengan penulis-penulis kitab. Pada zaman orang-orang hidup sesaman dengan mereka, ketika mereka menuliskan segala sesuatu tentang Yesus dengan begitu banyak saksi, tidak ada orang pada zaman itu yang membantah tulisan mereka. Pembantahan itu terjadi, mohon maaf, pada saat Al-Quran itu ada, sehingga bagi saya itu membelokkan tentang apa yang terjadi pada kualitas Yesus. Jadi ketika hal tersebut disajikan, kita lebih percaya mana? Saksi mata atau orang yang hidup ratusan tahun setelah penulisan itu? Semua orang akan menjawab bahwa kita akan lebih percaya kepada saksi mata langsung yang melihat dan tidak ada bantahan orang-orang pada zaman itu tentang apa yang dituliskan. Jadi ya kembali lagi, kita harus melihat kualitas Yesus secara langsung daripada penulis aslinya pada saat itu. Saya setuju bahwa tulisan itu ada setelah Yesus naik ke surga. Jadi kembali lagi bahwa peran itu tidak bisa kita samakan dengan natur. Peran beda dengan natur. Jadi ketika saya setuju Yesus adalah nabi dan seterusnya dituliskan itu, ya memang dituliskan begitu, dan itulah peran dia ketika dia datang ke dunia ini. Iya, mungkin saya sebegitu dulu Bang Suma, saya harus kerja. Nanti kita bisa lanjut lagi. Oke Bang Suma, terima kasih untuk diskusinya. Kita bisa ketemu lagi Abang Suma ya. Kita udah sering diskusi ya. Iya Bang. Saya bisa belajar banyak hal sih. Terima kasih Bang, terima kasih. Oke. Jadi gini, sesi terakhir dari saya ya. Jadi kalau saudara bercerita tentang seabrek mujizat yang dilakukan oleh Yesus, satu hal yang perlu kita pahami, mujizat yang dilakukan oleh baginda Yesus itu adalah mujizat yang lebih dulu dilakoni, dipraktekkan, ditunjukkan kepada Bani Israel sebelum Anda kabur, sebelum terangkat ke langit. Di dalam Al-Quran mengatakan wa rasulan ila Bani Israel. Nabi Isa adalah rasul untuk Bani Israel. Lalu kemudian dikatakan segala apa yang dilakoni di dalam surah Ali Imran ayat 149, membangkitkan orang mati biiznillah, membuat burung ditiupkan kemudian ruh hidup biiznillah, apalagi orang penyakit sampar sembuh biiznillah. Jadi semua mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu dilakukan. Tinggal saya sendiri di sini. Itu dilakukan kemudian sebelum dia terangkat. Kenapa tidak dituliskan kemudian pada saat Yesus itu ada ngajar selama 3 tahun? Kenapa?
Kenapa? Karena hal itu kemudian tidak ada pengajaran yang diminta oleh orang-orang yang ada di Israel sana agar mereka dibuatkan kitab. Makanya kitab Anda itu ditulis untuk non-Israel. Kitab itu ditulis untuk non-Israel. Dan Yesus mengatakan sebelum dia terangkat, segala mujizat yang aku lakukan, segala pekerjaan yang aku lakukan, itu tertulis di mana? Di Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Bahwa semua pekerjaan, membuat orang mati hidup, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta mengintip, itu semua aku lakukan karena itu adalah pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku lakukan. Yohanes 7 nomor 49. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhanku. Bukan. Yohanes 7. Nah, kalau Yohanes 7 49 dikatakan, orang banyak ini yang tidak melakukan hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nah, sedangkan hukum Taurat itu mendudukkan jangan ada ilah lain selain daripada Elohim. Yesus datang tidak mengatakan itu. Itu yang perlu saudara pahami dengan baik. Kemudian apa tadi yang dijelaskan itu? Mujizat oleh Yesus. Kemudian, nah, mujizat yang dilakukan Yesus setelah terangkat dari kubur, keluar dari goa, itu hanya makan ikan goreng. Gak ada yang lain. 40 hari apa mujizatnya? Gak ada. Mujizat itu dilakukan sebelum dia kemudian disalibkan katanya. Nah, apa mujizat-mujizat ini? Yang paling hebat apa? Membangkitkan orang tidur, orang mati. Membuat orang lumpuh berjalan. Iya kan? Nah, apakah kemudian mujizat-mujizat ini yang membuat dia menjadi Tuhan? Kalau saudara mengatakan iya, apa orang-orang yang hidup di mereka yang hidup di sekeliling Yesus, kenapa masih membutuhkan kesaksian-kesaksian palsu untuk menjadikan Yesus ini tumbal, korban? Kenapa? Oh, dia membangkitkan orang mati, dia membuat orang lumpuh kemudian melihat, orang buta berjalan. Kebalik-balik ini. Ya, kenapa? Kalau sudah itu yang menjawabkan dia jadi Tuhan, harusnya sebelum terangkat ke langit sudah dituhankan emang. Gak perlu dia dibunuh, gak perlu dia disalibkan. Wah, ini Tuhan kita ini, hormat Tuhan, selamat siang, udah ngopi hari ini. Harusnya kayak gitu. Ini malah melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Padahal mujizatnya sudah diuraikan semuanya. Ternyata mujizat yang dilakukan bukan untuk membuktikan dirinya itu membuktikan dirinya itu Tuhan. Tapi mujizat yang dilakukan untuk membuktikan dirinya itu adalah utusan Tuhan. Makanya umat Islam beriman kepada dia sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kumaksud ini dari Nazaret adalah orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk menyatakan mujizat, tanda-tanda kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Ternyata mujizat itu bukan dari Yesus, mujizat itu dari Allah. Tetapi kemudian muncul Kristen menilai mujizat-mujizat ini sebagai sandaran, standarisasi syarat menjadi Tuhan. Syarat menjadi Tuhan harus bangkitkan orang mati, mengampuni dosa, apalagi membuat orang lumpuh mengintip, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat dan seterusnya. Ini syarat-syarat dari mana ini syarat? Tidak ada syarat itu. Nggak masuk dalam kategori syarat Tuhan menjadi Tuhan. Bahkan Paulus dengan tegas mengatakan di dalam Roma 14:9, apa yang dikatakan di sana? Untuk itulah Yesus mati, supaya dia bangkit dari kematian, agar dia menjadi Tuhan. Ini apa? Kalau di Islam itu final. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Final. Makanya umat Islam itu ketika Anda mengatakan tadi apa itu? Tidak ada keselamatan bagi yang tidak mendengar. Siapapun yang tidak mendengarkan aku akan mati. Betul.
Makanya ketika dia mengatakan Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ahad Qul huwallahu ahad Allahu samad. Final. Maka keselamatan itu hanya ada di Islam. Wa man azlama mimman iftara 'ala Allahi kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Islam. Itu yang diterangkan seperti itu. Maka kembali kepada tema kita, kalau saudara masih mendengarkan saya di bawah, jelas kisah para rasul 3 nomor 22 nomor 23 kandidat hanya masih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda masih punya kandidat yang lain silakan Anda majukan. Tadi yang Anda majukan itu tingginya tidak nyampe, berat badannya tidak nyampe, warna bajunya tidak sesuai, sepatunya kebesaran, sendalnya bolong sebelah. Enggak cocok. Enggak cocok duduk sebagai nabi sama seperti Nabi Musa alaihissalam. Tepuk tangan buat saya dong. Oke, saya kira begitu ya sahabat-sahabat sekalian. Karena di sini sudah mau azan zuhur, saya pamit dulu untuk sementara. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kepada guru-guru saya yang ada di sini, adinda-adinda saya, abang-abang saya. Mohon maaf saya menguasai forum. Itu karena saya sangat semangat. Tapi kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Saya hanya manusia biasa. Kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, terutama kesehatan akal. Oke? Tangan boleh luka, kaki boleh luka, tapi akal harus tetap sehat. Karena ini adalah apa ini? Ini memori yang Tuhan berikan kepada kita yang harus kita jaga dengan baik. Dengan cara apa? Dengan cara wudu, dengan cara sujud. Itu. Pelihara otak ini dengan wudu dan sujud. Jangan dengan cara minum minuman khamar, berzina, mencuri, merampok. Jangan memfitnah, menggibah. Jangan. Wudu, baca Quran, sujud. Insya Allah darah lancar ke otak akan terpelihara sampai kita meninggalkan dunia ini. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Apa lagunya? Apa lagunya? Kesecatan. Dia ini orang lagi ini mau ngaji. Ada lagi. Diberi dua mata namun tidak melihat, diberi dua kuping kuping tapi tidak mendengar, matanya buta karena bukan katarak, matanya buta karena doktrin, dia tiada melihat Bibel yang banyak karuan, dia tiada mendengar khotbah di gereja. Hai. Itu lagunya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum, Gurunda. Sehat terus. Bang Dodi, assalamualaikum. Bang Zuma jadi ketularan, Bang Zuma. Bang Dodi, salam dari Gorontalo, Bang. salam. Bang Dodi Muslim? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Muslim. Yang mau disampaikan ke Bang Ayub. Oh, panjang lagi cerita. Iya, gimana kesan dan pesan melihat Guru Zuma sekarang? Yang tambah ganteng gitu, mirip adanya sedikit. Ya, Ayo, Bang Zuma Habibie saya sekarang jadi paham. Bang Dan Zuma. Iya, sebentar Bang Arif. Iya, apa Bang Dodi? saya dari tadi pagi melihat ini Komal terus dari Kak Rita itu Dari habis Isya semalam ini Bang. Iya,
Karena tadi sampai sekarang. iya. Mulai dari Ustaz Tadi sih sebenarnya tidur bangun lagi. iya Ustaz Alwan tidur bangun lagi masih ada kan. Ustaz Alwan tadi di bawah Bang Madu. Bang Madu tidur ya? Loh, Ustaz kan mau tidur dari tadi saya di sini. Dia jaga Komal tadi kan saya WA, Bang, aku mau sholat duha 5 menit, tolong dijaga, angkat gitu. Katakan Dari Tuhan malam itu dia. satu. Nah, gitu kan. Iya. Oh gitu ya Bang Arif nyanyi ya. Yang benar dong nyanyinya dong, coba. La Bang Ayub nyanyi Bang Ayub. ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ayo Bang Yubi. Tadi yang mana yang mau syahadat tuh ya? Loh iya, yang mau bersahadat itu siapa tadi? Papua itu. Ini banyak banget yang repot. Aku udah 3 kali merah nih. Ini akun ini nih. Tapi alhamdulillah Allah masih menguatkan akun ini sehingga aku sampai sekarang dan menjamah semua hati-hati yang penuh dengan syaitan. Saya lihat dari tadi pagi Bang, itu yang orang Papua itu Bang siapa dulu itu? Yang Pace. Papa kau nggak usah naik Papa. Ngapain kau naik Papa? Si Re aja nih Re, coba Re. Re selamat. Iya kenapa Bang Dodi? Ya, Saya Bang, lihat kenapa? dari tadi pagi itu yang orang Ya, Papua itu. Bang Re dia dulu, Bang Dodi lagi ngomong. Bang Re. Nah, ya silakan Bang Dodi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya, saya memang pencinta Bang Suma ya dari dulu. Baru kali ini bisa dinaikkan. Cinta sebagai apa dulu nih? Ya cinta sebagai Muslim lah intinya seperti itu. Oh gitu ya oke. Jadi kadang kalau nggak ada Bang Suma naik itu kangen banget. Dan ada yang mau saya sampaikan itu sangat penting. Ketika saya melihat di grupnya Batak ada seorang Muslim ngakunya dari pesantren lah intinya seperti itu, tapi dia ikut non Muslim lah sekarang, maksudnya pindah agama gitu. Grup Batak mana maksudnya Bang Re? Di Batak anak muda itu, anak muda Batak gitu intinya. Batak apa namanya? Oh iya. Bukan grup sih, dia itu sering ngaku itu. Enggak, maksudnya gini, dalam pikiran saya ketika si Muslim ini anggaplah yang sudah pindah agama ini membuat narasi bahwasanya di grup Bang Suma ini yang ikut Muslim intinya pindah ke Muslim, dia itu di narasinya itu adalah teman-teman kita sendiri gitu, maksudnya teman-teman Muslim tapi tapi seolah-olah banyak yang ikut setiap setiap harinya itu ada 3 orang gitu intinya. Padahal saya udah memantau ini kok kayak gini bahasanya, narasinya gitu loh. Kok nggak sesuai, kok fitnah kalau gitu orang loh. Muslim tidak pernah diajarkan seperti itu, tidak pernah diajarkan berbohong dalam masalah ketauhidan Bang, gitu Bang ya. Iya paham. Kita setiap Enggak, ada maksudnya, orang yang mau mu'alaf, mau bersahadat, itu melalui proses verifikasi dulu. Terutama KTP. Berbeda dengan sandiwara yang dilakukan di sebelah ya, di Rumyasi bom itu lebih untuk mencari konten gitu kan, rating. Kemudian ada yang pura-pura murtad, padahal kalau dia itu di Kristen kan memang tidak ada istilah-istilah mengaku atau menyamar sebagai agama lain kan memang diperbolehkan kan gitu. Kalau di Islam enggak seperti itu. Kalau di bom iya, kalau di bom banyak. Itu orang-orang Kristen tapi ngaku murtad. Setelah saya cek, akunya itu di privat, gitu kan. Itu Bang. Maksudnya gini Bang. Jangan percaya dengan kesaksian orang-orang yang seperti itu Bang. Tanya saya kalau kesaksian yang seperti itu Bang. Jangankan kelas-kelas jamaah Bang. Ya, jangankan kelas-kelas jamaah. Kelas pendeta saja banyak yang mengaku sebagai mantan Islam Bang. Pendeta coba bayangkan. Baca Quran nggak bisa, menyebutkan nama surah di dalam Al-Quran juga nggak bisa, mengaku mantan Muslim. Enggak,
Enggak, maksudnya saya gini Kak, intinya di room ini biar lebih bagusnya kalau menurut saya dalam ide saya, ketika ada non muslim mau mengucapkan kalimat syahadat, lebih baik ditampilkan intinya seperti identitas KTP-nya bahwasanya dia itu asli benar-benar benar-benar non muslim gitu, intinya seperti itu Kak. Soalnya udah Bang Zuma ini bisa dikatakan sudah dinarasiin bahwasanya yang masuk Islam itu sebenarnya memang Muslim gitu, intinya seperti itu. Soalnya kalau saya nonton Bang Zuma itu sampai subuh itu nggak tidur, padahal pulang kerja jam 11 malam saya nonton sampai pagi lagi, sampai nggak tidur dari saking senengnya gitu, nggak ngantuk saya denger gitu loh, intinya seperti itu Kak. Itu yang mau saya sampaikan gitu, intinya seperti itu.